Halo viewers, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan sharing tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan pada materi landasan pendidikan. Nah viewers, pendidikan itu merupakan hal yang paling penting dari kehidupan manusia. Sekaligus hal ini akan membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jika pada bahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang hakikat manusia ya, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan dengan naluri atau instingnya. Sedangkan manusia memiliki berbagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang berupa rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju pada kehidupan yang lebih baik. Nah, sebagai contoh, anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya. Ketika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, maka anak-anak itu akan mendidik anak-anaknya lagi. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini kita bisa melihat ya, adanya siswa dan juga mahasiswa yang diajar oleh guru ataupun dosen. Nah, maka dalam hal ini istilah mendidik dan mengajar, dari kedua istilah itu diperlukan suatu acuan yang mana tujuannya adalah agar proses mengajar dan mendidik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, maka acuan itulah yang disebut dengan landasan pendidikan. Kali ini kita akan membreakdown ya, apa saja yang akan kita pelajari pada agenda kali ini adalah keempat landasan pendidikan. Yang mana yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis, lalu ada landasan psikologis, dan yang terakhir adalah landasan kultural. Nah viewers, apakah yang Anda ketahui tentang landasan pendidikan? Pernahkah sebelumnya Anda mendengar istilah landasan? Lalu apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar istilah landasan tersebut? Di sini kita bisa melihat contoh dari landasan pacu pesawat terbang. Nah, apa yang menjadi acuan kita melangkah? Landasan pacu pesawat terbang ini dibuat dengan perhitungan teknis tertentu sehingga permukaannya tetap kering sekalipun pada musim hujan dan mencegah tergenangnya landasan yang mengakibatkan pesawat mengalami aquaplaning, terutama saat mendarat yang sangat membahayakan. Nah, dalam hal ini landasan digunakan sebagai acuan untuk pesawat terbang itu melangkah sebelum terbang. Nah, sedangkan landasan pendidikan itu adalah acuan atau dasar atau kaidah-kaidah tentang kebijakan dan praktik pendidikan yang digunakan agar proses mengajar dan mendidik itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika dilihat dari makna tersebut, maka kita bisa melihat bahwa di dalam proses pembelajaran ada suatu aturan-aturan di dalamnya ya, untuk mengatur agar pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada keempat landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian yang kedua landasan sosiologis, ketiga landasan psikologis, dan yang keempat adalah landasan kultural. Nah, sebelum kita membahas satu persatu mengenai keempat landasan tersebut, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang dasar hukum dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, bahwa dasar hukum pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, agar pendidikan itu berlangsung memiliki pondasi atau pijakan yang kuat, maka pendidikan di setiap negara itu tidaklah sama landasannya. Dasar hukum sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai dasar bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dalam praktik pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih yang menjadi dasar hukum dari pendidikan di Indonesia. Tentu kita ingat ya tentang salah satu dari tujuan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang menjadi tujuan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal ini termuat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian hal itu dijabarkan lagi pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pada pasal 31, yang mana bunyinya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari pasal 31 tersebut kemudian lahirlah berbagai UU atau undang-undang dan PP atau peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ada beberapa hal tentang aturan tersebut. Di sini ada dua contohnya ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 yang mengatur tentang guru dan juga dosen. Lalu makna apa saja sih yang ada di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 ini ya? Jadi pada undang-undang ini selain memuat tentang pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur banyak hal tentang pendidikan, mulai dari ketentuan umum, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, pada dasarnya ilmu itu dinamis ya viewers ya, sehingga pada undang-undang ini juga diatur tentang perubahan perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan dosen, yaitu memuat 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, mulai dari kedudukan, fungsi, dan tujuan, prinsip profesionalitas, peraturan tentang guru dan dosen, profesi dan juga kode etik, kemudian juga ada standar isi, standar proses, dan juga standar kompetensi lulusan perguruan tinggi. Nah, menurut peraturan pemerintah yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekarang kita pada landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Dasar filosofis ini merupakan landasan yang berkaitan erat dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tuntutan. Nah, landasan filosofis ini adalah landasan yang berdasarkan pada filsafat atau falsafah. Filsafat sendiri artinya adalah cinta dan juga kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebenaran sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat itu adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari suatu kebenaran sejati. Begitu juga di dalam proses pembelajaran. Tentu makna dari pendidikan dan juga pembelajaran itu adalah untuk menuntun kita menuju pada kebenaran yang sesungguhnya. Maka terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan juga filsafat. Karena filsafat ini mencoba merumuskan citra tentang manusia dan juga masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha untuk mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya itu ikut menentukan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini adalah jawaban secara kritis dan mendasar dari berbagai pertanyaan-pertanyaan pokok sekitar pendidikan. Seperti apa, mengapa, kemana, dan bagaimanakah sebenarnya dari pendidikan itu. Filsafat sendiri membahas mengenai segala sesuatu dari segala aspek yang mendalam. Maka dikatakan kebenaran filsafat itu adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu itu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati, hanya sebagian kecil saja, diibaratkan mengamati gunung es. Jika kita hanya mampu melihat di atas permukaan laut saja,
Sementara filsafat itu mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu, mencoba mencari tahu segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan juga renungan-renungan yang kritis. Nah, viewers, mengenai landasan filosofis ini terbagi menjadi 4 hal, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan juga etika. Dan sekarang pada metafisika. Metafisika ini adalah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di dalam alam ini. Nah, kaitannya dengan manusia, yaitu ada 2 pandangan. Manusia pada hakikatnya adalah spiritual dan manusia adalah organisme dari materi itu sendiri. Sedangkan pada sisi epistemologi, yaitu artinya filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Menurut epistemologi, ada 5 sumber dari pengetahuan, yaitu otoritas, common sense, intuisi, pikiran manusia untuk menyimpulkan hasil pengalaman, dan juga pengalaman yang terkontrol untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga ada logika. Logika adalah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika ini, diharapkan manusia bisa berpikir dengan mengemukakan pendapatnya secara tepat dan juga benar. Nah, begitu juga di dalam kita melakukan pembelajaran. Tentu pikiran-pikiran kita ini mencoba untuk mencari tahu apakah bahasan di dalam materi yang kita pelajarin ini sesuai dengan logika atau ranah berpikir kita atau tidak. Kemudian yang keempat ada etika. Etika ini adalah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat serta ajaran agama yang menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika ini ya teman-teman sangat besar manfaatnya untuk mempengaruhi manusia, sebab tujuan dari pendidikan itu adalah mengembangkan perilaku manusia. Lalu bagaimana sih filsafat dalam kaitannya dengan ilmu dan juga pengetahuan itu secara mendalam akan teman-teman pelajari pada mata kuliah filsafat ilmu ya. Kemudian pada landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Nah, berbicara mengenai sosiologis ini, tentu kita ingat pada hubungan atau pola-pola interaksi antara sesama manusia ya. Begitu juga di dalam proses pembelajaran. Tentu di dalam pembelajaran ini kita akan melakukan hubungan dengan sesama manusia. Misalnya saja ketika teman-teman belajar di sekolah. Nah, ketika di sekolah itu teman-teman bisa belajar dari sesama teman yang ada di kelas tersebut. Teman-teman yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Melalui kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari sesama manusia, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita sendiri. Lalu landasan sosiologis ini berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan juga pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Hal ini menyangkut hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya misalnya, kemudian juga sekolah dalam komunitas. Lalu di dalam sekolah itu misalnya siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler itu siswa dapat belajar bagaimana caranya untuk berinteraksi, komunikasi dengan sesamanya, dan juga untuk upgrade knowledge atau pengetahuannya. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Nah, hal ini tentu mulai menjawab dari pertanyaan teman-teman ya, mengapa kurikulum di Indonesia ini berubah-ubah. Jadi salah satu alasan mengapa kurikulum di Indonesia berubah-ubah karena kurikulum tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Hal ini sebenarnya sangat wajar ya, karena kebutuhan akan pendidikan itu semakin meningkat dan kompleks. Begitu juga dengan masalah-masalah yang ada di pendidikan. Berbagai upaya pemerintah itu telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat. Landasan sosiologis ini juga bersumber dari norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
memuat hal-hal seperti kekeluargaan dan juga gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, kemudian juga kehidupan yang selaras serasi seimbang antara hak dan juga kewajiban. Tentu hal-hal ini sudah kita dapatkan selama sekolah. Pada saat penentuan ketua kelas misalnya, guru akan mengarahkan para siswa untuk melakukan musyawarah menuju mufakat atau kesepakatan bersama untuk menentukan siapa di antara teman-temannya di kelas yang pantas menjadi ketua kelas. Tentu hal ini dari berbagai pertimbangan. Misalnya saja anak yang dipilih itu adalah anak yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Dari sedikit pemaparan tadi merupakan bagian dari landasan sosiologis ya. Kemudian kita pada landasan yang ketiga, yaitu landasan psikologis. Nah, berbicara mengenai psikologis ini berkaitan erat dengan kejiwaan ya. Jadi pada dasarnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Jiwa manusia ini berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Nah, pendidikan itu selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan adalah landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan perkembangan manusia tersebut. Ada 3 teori atau pendekatan perkembangan ya, menurut Nana Chaudhry. Nah, ketiga teori tersebut terdiri dari yang pertama adalah pendekatan pentahapan, di mana pada saat ini perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap lainnya. Sebagai contoh, setiap manusia memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya. Ada peserta didik yang mana sudah bisa membaca pada usia 3 tahun, kemudian ada juga yang memiliki kelambatan pada saat mencapai tahap untuk menguasai kemampuan membacanya tersebut. Ada yang membacanya pada usia 5 tahun, kemudian 6 tahun, dan setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Kemudian pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan juga berbagai perbedaan. Nah, atas dasar ini manusia membuat kelompok-kelompok. Jadi kalau misalnya di dalam proses pembelajaran, guru meminta siswa-siswanya untuk membagi dirinya ke dalam kelompok-kelompok agar memudahkan proses belajar. Nah, kemudian guru memberi penamaan-penamaan tersendiri pada setiap kelompok-kelompok tersebut, di mana kelompok-kelompok itu dapat dibagi secara random atau acak ya. Kemudian pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik dari setiap individu atau dapat saja disebut dengan pendekatan individual, yang mana melihat perkembangan seseorang secara individual. Nah, demikian yang menjadi landasan psikologis dari setiap manusia. Tentu yang teman-teman lihat di sini ada seorang anak yang mendapatkan perilaku bullying ya dari teman-temannya. Nah, hal ini adalah sebagian kecil dari masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Tentu di antara kita ada yang memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, hal ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi si anak tersebut di masa yang akan datang. Landasan yang keempat adalah landasan kultural. Berbicara mengenai kultural, tentu kita ingat pada suatu culture atau budaya. Nah, negara Indonesia ini adalah negara yang heterogen ya, memiliki banyak sekali suku bangsa dan budayanya masing-masing. Landasan kultural ini hadir sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu yang akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Maka kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, dan dikembangkan melalui pendidikan. Dari berbagai perbedaan budaya yang ada di Indonesia atau yang ada di dalam suatu kelas milik teman-teman, kita bisa banyak belajar mengenai bagaimana caranya untuk menerima atau
konsep terhadap berbagai perbedaan yang ada di dalam suatu lingkungan tersebut. Selain itu, kita bisa belajar bagaimana caranya menghargai pendapat yang berbeda-beda. Demikianlah keempat landasan yang menjadi acuan atau pijakan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa dasar hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Maka tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan positif dari segala aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan. Baiklah viewers, demikianlah keempat landasan pendidikan ya. Semoga dapat memberikan wacana kepada teman-teman mengenai kaidah-kaidah atau aturan yang menjadi landasan dari pendidikan nasional yang ada di Indonesia, sehingga nanti teman-teman dapat semangat menjadi pengajar dan juga pembelajar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.